Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharain amin ila an qala wa inna min nasaihil ustadz an tanwiya bi talabil ilmi ridallah. Kita melanjutkan belajar akhlak kita melalui bimbingan Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baroja. Kita masih membahas tentang adab seorang anak terhadap gurunya. Kita masuk ke paragraf yang kedua sampai perkataan beliau, wa inna min nasaihil ustadz an tanwiya bi talabil ilmi ridallah wad daral akhirah. Dan sesungguhnya di antara nasihat-nasihat ustadz yaitu engkau niat dalam menuntut ilmu mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan kebahagiaan negeri akhirat. Nuntut ilmu itu ibadah harus disertai dengan niat. Para guru mulia itu sebelum mereka mengajarkan ilmu kepada santri-santri mereka terlebih dahulu menata hati mereka, memperbaiki niat mereka. Karena kalau seorang santri salah dalam niatnya mencari ilmu, nanti dia akan menjadi ulama yang hatinya penuh dengan kedengkian, nggak seneng sama ulama yang lainnya, merendahkan orang lain, merendahkan ustadz yang lain. Nggak boleh ada ustadz lain datang ke daerahnya dia, dilarang ngajar sama dia. Maunya kebenaran itu selalu keluar dari mulut dia, hasut, gontok-gontokan sama pendakwa lainnya, sama dai yang lainnya. Kenapa? Karena awal mula belajarnya itu niatnya nggak benar udah, ya, nggak dikasih amplop marah. Nah, maka penting untuk memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan dikhawatirkan juga seorang santri yang dia di masa belajarnya itu tidak memperbaiki niatnya, dia niat untuk hal-hal yang tidak terpuji seperti ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan popularitas, ya, ingin banyak-banyakan pengikut, banyakkan follower. Dikhawatirkan dia akan menjadi ulama yang jahat, menjadi ulama usu, ulama yang menjual akhiratnya dengan dunia. Asalkan orang ngasih dia duit, ya, apapun dilakukan sama dia. Disuruh bilang haram, haram, padahal halal. Disuruh bilang halal, halal, padahal haram. Ya, nggak peduli dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang penting dia mendapatkan dunia. Yang penting saldonya nambah. Ya, naudzubillah. Orang yang seperti ini sudah ada sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini seorang ulama Yahudi, seorang alim besar, ya. Dia doanya mustajab. Kalau dia ngangkat tangan, pasti doanya diijabah sama Allah. Dia dianugerahi sama Allah Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang mulia. Kalau seorang berdoa dengan Ismullahil A'zam itu, doanya nggak akan ditolak sama Allah Ta'ala, pasti diijabah. Ini banyak didatengin sama orang Bal'am bin Ba'ura pada minta doanya, ya. Tapi sayang sekali dia meninggalnya su'ul khotimah. Yang tadinya itu dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah,
ya, menjadi orang yang dekat dengan Allah karena suatu hal, ya Allah hinakan dia, Allah jatuhkan dia ke tempat yang rendah. Sebabnya apa? Sebabnya dia didatengin sama penguasa, sama raja. Jadi Nabi Musa yang setelah lolos daripada kejaran Firaun, bentar lagi sampai nih di negara si raja. Si raja yang mengetahui Nabi Musa bentar lagi nyampe ke daerah kekuasaannya, minta tolong sama Bal'am bin Ba'ura supaya berdoa keburukan untuk Nabi Musa, supaya Nabi Musa ini dijatuhkan martabatnya, kalau bisa mati. Ya. Ini Bal'am bin Ba'ura dikasih harta sama raja. Diterima hartanya. Dia berdoa kepada Allah dengan keburukan supaya Nabi Musa mendapatkan keburukan. Akhirnya Nabi Musa ya sampai di tempat yang namanya Tih. Itu Nabi Musa di tempat yang bernamanya Tih bersama dengan pengikutnya 40 tahun. 40 tahun gak keluar-keluar di situ aja. Nabi Musa nanya, "Ya Allah, ini kenapa kok saya di sini-sini aja gak keluar-keluar dari tempat ini?" Kata Allah, "Wahai Nabiku Musa, ini semua berkat doanya Bal'am bin Ba'ura." Nabi Musa langsung angkat tangan, "Ya Allah, cabutlah ma'rifat dari dalam hatinya Bal'am bin Ba'ura." Itu Bal'am bin Ba'ura langsung dicabut ma'rifat yang ada dalam hatinya. Keluar ma'rifat itu seperti merpati putih. Setelah itu lidahnya menjadi melet sampai dadanya kayak anjing. Gak bisa masuk lagi lidahnya, melet kayak anjing lidahnya. Dan ini kisah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, cuma namanya Allah gak sebut. Ulama ahli tafsir yang mengatakan namanya itu Bal'am bin Ba'ura. Allah bilang famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan ulama yang menjual akhiratnya dengan dunia itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Jika engkau usir itu anjing, dia akan melet. Jika engkau biarkan, dia juga melet. Ya. Anjing itu piaraan. Disuruh lompat, dia lompat. Disuruh tiduran, dia tiduran. Disuruh ngejar sesuatu, dikejar sama dia. Cuma dikasih tulang doang seneng. Suruh tiduran, duduk, lompat. Piaraan. Begitulah ulama yang dia menjual akhiratnya dengan dunia. Dikasih duit sama penguasa, suruh bilang haram, ya. Suruh mengatakan semua agama sama, dia bilang semua agama itu sama, bisa masuk surga. Kayak anjing. Allah sangat percis sekali dalam memperumpamakan sesuatu. Perumpamaan ulama yang dia menjual akhiratnya dengan dunia seperti anjing. Dia jadi piaraan. Ada yang macam-macam sama majikannya. Oh, dia turun tangan paling depan dia. Ya, jadi buzzer. Ya. Nah, dikhawatirkan santri yang niat nuntut ilmunya nggak benar tuh seperti Bal'am bin Ba'ura. Nah, bagaimana niat nuntut ilmu itu yang baik? Antanuya bi talabil ilmi ridallah, yaitu engkau niat dalam menuntut ilmu mengharapkan ridha Allah. Ya, niat kita ngaji, niat kita belajar ilmu supaya Allah ridho sama kita, supaya Allah puas dengan kita, supaya Allah cinta kepada kita. Wad-daral akhirah, dan juga supaya mendapatkan negeri akhirat, mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah Ta'ala. Wa ihya ad-din, niat nuntut ilmu itu untuk menghidupkan agama, karena agama Islam ini nggak akan hidup melainkan dengan ilmu. Kalau nggak ada yang belajar ilmu, agama ini akan padam. Orang nggak akan kenal itu bagaimana ajaran Islam, nggak akan kenal siapa Allah, nggak akan kenal siapa itu Nabi SAW. Wa naf'al muslimin, niat untuk memberikan manfaat untuk kaum muslimin, ya, supaya mereka kenal ajaran agama mereka. Ya, kita belajar, kemudian kita ajarkan kepada mereka sehingga mereka mengetahui betapa indahnya ajaran Nabi SAW. Wa tanwiya bihi syukra ala ni'matil akli, dan engkau niat
dalam menuntut ilmu itu mensyukuri nikmat akal. Ya Allah anugerahkan kepada kita akal, kita fungsikan akal kita untuk ibadah kepada Allah, yaitu mempelajari ilmunya Allah. Wasihatil badan, dan juga niat mensyukuri nikmat sehat badan. Allah kasih kita sehat, kita gunakan untuk ibadah, yaitu menuntut ilmu. Nah, itu niat-niat yang baik. Dan selain niat-niat ini, ente masukin niat-niat yang lainnya, niat-niat baik yang lainnya. Karena kata Nabi, innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu apa yang ia niatkan. Sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya Allah, saya niat nuntut ilmu, saya niat ngaji supaya nanti saya dimudahkan masuk ke dalam surgamu. Karena Nabi mengatakan, siapa saja yang berjalan di suatu jalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, maka ente niatin dah tuh, ya Allah supaya saya husnul khotimah, supaya saya selamat dari fitnatul gobar, pertanyaan malaikat munkar nakir, supaya hisab saya ringan, supaya timbangan kebaikan saya berat, supaya saya mudah menyeberangi jembatan sirat, supaya saya bisa minum dari telaganya Nabi Muhammad. Masukin segala niat yang baik, ya, supaya saya nanti tinta yang saya gunakan untuk menuntut ilmu ditimbang lebih berat daripada darahnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Memang disebutkan dalam riwayat, tinta yang digunakan untuk mencatat ilmu itu nanti ditimbang dengan darahnya orang yang mati syahid, ternyata lebih berat tintanya orang yang mati, lebih berat tintanya yang digunakan untuk menuntut ilmu. Nanti para orang-orang yang mati syahid, para syuhada cemburu. Ya, kenapa dulu saya nggak habiskan waktu saya untuk menuntut ilmu? Masukin lagi niat-niat yang baiknya. Nah, kalau ente niat menuntut ilmu seperti ini, maka setiap ente berjalan untuk menuntut ilmu, semua yang ada di langit, yang ada di bumi memintakan ampun buat ente, kata Nabi SAW. Kata Nabi dalam hadisnya, wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu man fis sama wa man fil ard hatal hitan filma wa namla fi juhriha au kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu dia diistighfari oleh semua yang ada di langit dan oleh semua yang ada di bumi. Ya, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air dan semut yang ada di dalam lubang ikut beristighfar buat orang yang ngaji, buat orang yang mencari ilmu tapi niatnya benar. Ya, semua yang ada di langit, malaikat, arwah-arwah para nabi, para aulia, ya, yang ada di bumi juga sama, ya, termasuk hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka mintain ampun buat orang yang ngaji, sampai ikan yang ada di air dan semut yang ada di lubangnya. Kok diulang? Padahal ikan di bumi bukan? Bumi. Semut juga di. Tadi Nabi kan semua yang ada di langit dan yang ada di. Kok diulang lagi sama Nabi? Hati sampai ikan dan semut juga mintain ampun. Kenapa diulang? Ya. Kalau ayam ada suaranya gak? Ada. Kambing ada suaranya gak? Ada. Tapi kalau ikan sama semut, denger gak ente suara ikan sama semut? Meskipun dia suaranya gak kedengeran, tapi dia mintain ampun buat orang yang ngaji. Ya. Itu kalau niatnya benar. Kalau niatnya gak benar, gak dapet yang kayak begitu. Gak dapet tuh kemudahan menuju surganya Allah. Maka penting sekali untuk memperbaiki niat. Wala taksida bihi tolabal madhi walja indanas au jam'a hutamid dunia. Janganlah engkau bertujuan dalam menuntut ilmu itu mencari pujian supaya dibilang alim, supaya dibilang soleh, supaya dipanggil ulama, dipanggil ustaz, dipanggil kiai. Walja indanas, jangan juga engkau bertujuan mencari kedudukan di sisi manusia, pengen dikasih jabatan, pengen ini, pengen itu, naudzubillah. Au jam'a hutamid dunia, atau mengumpulkan kemegahan dunia. Jangan tujuannya untuk mencari kemegahan dunia. Kalau niat seperti ini, maka ente menghancurkan agama ente, keimanan ente rontok, terkikis sedikit demi sedikit, sehingga dikhawatirkan matinya su'ul khatimah seperti Bal'am bin Ba'ur tadi, yang menjual akhiratnya dengan dunia, naudzubillah. Ya, seperti anjing.
Dikasih tulang doang rela melakukan apa saja. Dikasih duit rela melakukan apa saja, naudzubillah. Padahal tulang nggak seberapa, nggak berharga. Duit jauh dibandingkan dengan akhirat, nggak bisa dibandingkan ya. Nah, jadi perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu semata-mata mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Pasang niat-niat baik lainnya ya. Sampai sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu benar niatnya dalam menuntut ilmu. Allah bersihkan hati kita dari niat-niat yang tak terpuji. Allah kumpulkan kita bersama dengan guru-guru kita di surganya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika